Ketika anak kita memilih menghabiskan waktu bersama teman nongkrongnya daripada kehangatan rumah yang kita sediakan. Ketika anak kita memilih menjadi pembalap jalanan dan ikut geng motor daripada mengaji di masjid. Ketika anak kita bingung tak bercita-cita, sementara dunia menunggu gebrakan baru dari anak muda Indonesia. Mungkin inilah wajah anak kita masa kini. Bukan salah mereka yang pasti, karena anak terlahir fitrah dan kita sebagai orang tua yang membentuk mereka untuk menjadi seperti apa. Sadar atau tidak, suka atau tidak, di tangan kita masa depan mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika pada akhir April tahun 2013, total pengguna narkoba di Indonesia berjumlah 4 juta jiwa. Dari angka tersebut, 20% atau sekitar 800.000 pengguna adalah usia remaja. Jumlah ini setara dengan jumlah penduduk kota Bogor. Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, rata-rata setiap tahun terdapat 2,5 juta pelaku aborsi. Dan 1-1,5 juta pelakunya adalah remaja. Menurut laporan Komnas Perlindungan Anak, tahun 2012 saja tercatat 147 kasus tawuran dan telah menelan korban jiwa sebanyak 82 remaja. Bahkan yang lebih menyedihkan, tawuran telah merambah pelajar SD dan SMP. Inilah sebagian potret buram remaja Indonesia yang notabene adalah calon pemimpin masa depan bangsa. Kita tentu bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi pada remaja kita? Apakah ada yang salah pada cara kita mendidik mereka? Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis Badan PBB untuk urusan pendidikan UNESCO tahun 2012, kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara yang diteliti. Peringkat pertama dan kedua ditempati oleh negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim, Finlandia dan Korea Selatan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan yang bertanggung jawab untuk urusan pendidikan pun penuh dengan masalah. Menurut laporan ICW dalam kurun 10 tahun terakhir, terdapat 298 kasus korupsi yang melibatkan Kementerian Pendidikan dengan kerugian negara mencapai 619 miliar rupiah dan tersangka sebanyak 474 orang. Melihat potret tersebut, kita seperti menemukan benang merah dari permasalahan yang dihadapi oleh remaja kita. Ada apa dengan dunia pendidikan kita? Masihkah kita patut untuk percaya pada sekolah negeri yang dikelola pemerintah? Atau kita lepaskan saja anak kita di sekolah swasta? Seperti apa Islam mengatur pendidikan anak? Begitu anak membuka matanya ke dunia, maka pertama yang dilihatnya adalah orang tua. Dari orang tualah anak menerima pelajaran pertamanya. Baik dan benar baginya adalah apa yang ia lihat dari orang tua. Begitu besarnya peran orang tua dalam mendidik anak, apa yang ditabur oleh orang tua untuk pendidikan anaknya, itulah yang kelak akan dituai. Peran orang tua dalam mendidik anak tidak dapat digantikan secara total oleh lembaga sekolah atau institusi formal lainnya. Karena bagaimanapun juga tanggung jawab utama mendidik anak ada pada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak lahir dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Celakanya dengan tanggung jawab sebesar itu, tidak semua orang tua punya bekal cara mendidik anak dengan benar. Kebanyakan orang tua hanya mengikuti kebiasaan. Mungkin tidak ada masalah jika kebiasaan itu benar. Akan tetapi, bagaimana jika orang tua tidak mempunyai kebiasaan yang mendidik yang benar? Di negeri ini, hampir seluruh keterampilan ada sekolahnya. Ingin jadi dokter? Ada sekolahnya. Ingin jadi advokat? Ada sekolahnya. Ingin jadi guru? Ada sekolahnya. Ingin jadi aktor? Ada sekolahnya. Ingin jadi pilot? Ada sekolahnya. Tapi untuk menjadi orang tua yang baik dan benar, belum ditemukan di mana sekolahnya.
Menjadi orang tua tentu butuh ilmu dan butuh terus belajar untuk menjadi ahli. Karena Rasulullah bersabda, jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Dengan ungkapan yang lain, dapat kita katakan jika urusan mendidik anak tidak dikerjakan dengan profesional, maka tunggulah kehancuran anak itu. Yang lebih memprihatinkan, orang tua, ayah dan ibu sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga melupakan fungsi utama mereka untuk mendidik anak-anaknya. Peran strategis ini dilimpahkan ke pembantu, babysitter, ataupun tempat-tempat penitipan anak. Bahkan ada juga orang tua yang berpikir sedini mungkin memasukkan anaknya ke bangku sekolah agar bisa mengurangi kerepotannya mendidik anak di rumah. Para ayah dan ibu biasanya menjadikan alasan keluarga sebagai pembenaran atas kesibukan mereka. Sepertinya agak sedikit aneh, karena kenyataannya tidak jarang semakin para orang tua ini sibuk dengan urusannya, malah semakin melupakan keluarga, terutama pendidikan anak-anaknya. Sementara itu di sekolah keadaan tidak sebaik yang diharapkan. Anak hanya dijejali dengan berbagai macam teori tanpa tahu maksud dan tujuannya. Sekolah yang seharusnya menjadi sarana pendidikan terpenting berubah menjadi sekedar tempat transfer informasi. Otak anak seakan seperti sebuah hard disk yang cukup diisi dengan informasi dan data, atau hanya perlu dibimbing untuk menjawab soal-soal ujian yang muaranya adalah sederet nilai di atas secari kertas yang bernama ijazah. Dan ironinya, secari kertas ini dijadikan parameter untuk sebuah kesuksesan dan kegagalan. Padahal parameter ijazah inilah yang melahirkan jutaan pengangguran di Indonesia saat ini. Anak tidak dididik untuk menjadi kreatif, bekerja, dan menghasilkan produk unggulan. Anak tidak dididik untuk menjadi pengusaha. Anak tidak dididik untuk melahirkan barang baru. Saat ini, lewat instrumen bernama sekolah, anak kita hanya dididik untuk menjadi pekerja bagi orang lain. Dengan kata lain, anak kita diciptakan hanya untuk menjadi buruh. Inikah impian Anda, wahai para orang tua? Tujuan pendidikan nasional yang diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa direduksi menjadi hanya sekedar bisa menjawab soal ujian. Dan tak jarang untuk tujuan sempit ini, ajaran moral dan budi pekerti dikesampingkan. Pendidikan moral dan karakter yang digaungkan hanya menjadi teori yang diceramahkan. Guru yang seharusnya digugu dan ditiru juga menjadi sumber masalah tersendiri. Komitmen yang lemah, keteladanan yang minim, kreativitas yang rendah menjadi sederet permasalahan yang menimpa guru yang berdampak langsung terhadap anak didiknya. Berbagai hal dikambing hitamkan, mulai dari rekrutmen guru yang asal-asalan, tunjangan yang minim, fasilitas belajar yang tidak memadai, pelatihan yang kurang, dan lain sebagainya. Akhirnya, profesi guru tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang mulia. Menjadi guru tak ubahnya seperti pekerja lainnya. Tugas mendidik selalu diukur dengan nilai rupiah. Motivasi ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah menjadi sesuatu yang langka. Secara sederhana, parameter kualitas para pendidik ini bisa dipakai untuk menilai kesuksesan pendidikan di suatu negara. Semakin mulia dan bermartabat para pendidiknya, akan semakin berkualitas pendidikan di negara tersebut, dan ini selaras dengan ajaran Islam. Perhatikan sabda Rasulullah berikut ini. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, bahkan semut di sarangnya, dan ikan paus di lautan, mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Dan sunatullah berlaku di mana saja, termasuk di negara-negara non-muslim sekalipun. Finlandia sebagai contoh, di negara dengan peringkat pendidikan nomor 1 di dunia ini, memiliki guru-guru dengan kualitas terbaik. Profesi guru menjadi profesi yang sangat dihargai meski gaji mereka tidaklah fantastis. Lulusan sekolah menengah terbaik biasanya justru mendaftar untuk dapat masuk di sekolah-sekolah pendidikan dengan rasio 1/7 pelamar yang bisa diterima. Persaingannya lebih ketat daripada masuk ke fakultas hukum atau kedokteran.
Di negeri Finlandia ini terlihat bahwa menjalani profesi guru lebih mulia daripada jadi pengacara. Sementara di Indonesia, usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menggratiskan biaya pendidikan tampaknya juga belum memperlihatkan hasilnya. Justru yang terasa adalah penurunan kualitas. Beberapa sekolah bahkan menjadikan sekolah gratis sebagai alasan untuk pelayanan pendidikan yang buruk. Dan jika anak mau pelayanan pendidikan yang lebih baik, maka wali murid siap-siap mengeluarkan biaya tambahan. Dengan berbagai macam tambahan les dan program yang dibuat-buat. Rendahnya kualitas pendidikan reguler yang diselenggarakan pemerintah menyebabkan orang tua mencari alternatif pendidikan formal lain, meski harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Kepercayaan orang tua pada sekolah negeri perlahan luntur. Menjamurnya sekolah berlabel Islam menjadi fenomena tersendiri. Berbagai macam sistem belajar juga ditawarkan, mulai dari full day sampai boarding atau asrama. Sekolah jenis ini anak dididik menjadi santri, pembekalan agama yang jauh lebih kuat, dan pelajaran umum yang mengikuti sekolah negeri disajikan menjadi menu utama. Di pesantren, anak dikenalkan pada Al-Quran. Kewajiban dalam menghafal adalah hal khusus dibanding sekolah negeri yang hanya menjadikan mata pelajaran agama. Santri dengan model boarding atau asrama sudah dibangunkan sejak pukul 4 pagi. Di sini, anak akan dilatih untuk bangun lebih dini dan dikumpulkan di masjid untuk mengaji, lalu sholat subuh. Mereka akan beraktivitas kembali di asrama. Tidur siang, makan bersama, membersihkan pesantren, semua dilakukan bersama, menumbuhkan rasa kebersamaan di antara anak. Bisa dikatakan sekolah jenis ini memberikan pelayanan lebih dibanding sekolah negeri. Biasanya terdapat program-program khusus yang disesuaikan dengan bakat dan minat anak, sehingga peserta didik dapat diarahkan sesuai keunggulan masing-masing. Jumlah murid yang lebih sedikit dari sekolah reguler dan waktu interaksi yang lebih lama menjadikan penanaman nilai-nilai akhlak dapat lebih maksimal. Namun, bukan berarti tanpa catatan. Di sisi lain, masih ada saja pihak pemilik yayasan yang justru memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan pribadi. Sekolah Islam dan pesantren dianggap sebagai lahan bisnis. Walaupun mempunyai parameter yang lebih baik, namun uang pangkal yang mencapai nyaris ratusan juta rupiah membuat sekolah Islam ini kehilangan ruhnya. Santri dididik dengan fasilitas super lengkap. Bahkan kemandirian yang menjadi kelebihan sekolah Islam perlahan luntur. Gedung yang megah, sarana yang mewah, dan fasilitas yang lengkap. Lalu apa bedanya dengan sekolah swasta lainnya? Dalam pemilihan pesantren anak, peran orang tua di masa awal menjadi kunci utama. Orang tua harus merelakan waktu paling tidak 1 hari sampai 1 minggu untuk melihat dan merasakan atmosfer pesantren yang akan menjadi tempat tinggal anaknya. Ngobrol dengan ustadz kepala pesantren menjadi keharusan. Tinggallah beberapa saat di situ untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya. Ketidakpercayaan terhadap sekolah formal dalam mencapai tujuan pendidikan juga menjadi pemicu bagi orang tua memberikan pendidikan di rumah atau yang dikenal dengan istilah homeschooling. Sebuah pola pembelajaran yang dianggap bisa memberikan harapan pada mutu pendidikan anak. Pada pola homeschooling, tanggung jawab keluarga menjadi lebih besar. Homeschooling lebih banyak memberikan keleluasaan bagi anak untuk menikmati proses belajar. Mereka tidak perlu tertekan dengan beban materi ajar yang ditargetkan kurikulum. Di samping itu, anak mendapat pendidikan moral atau keagamaan dan suasana belajar yang lebih baik. Anak juga bisa mendapat keterampilan khusus dan bisa mengembangkan sesuai bakat yang dimiliki. Kendati begitu, bukan berarti homeschooling tidak memiliki kelemahan. Pasalnya, pola belajar di rumah tidak bisa menciptakan suasana kompetitif. Anak tidak bisa membandingkan sampai di mana kemampuannya dibandingkan anak-anak lain seusianya. Selain itu, anak yang belajar dengan pola homeschooling dinilai keterampilan bersosialisasinya relatif rendah. Ada kalanya, homeschooling dijadikan pelarian oleh anak-anak yang memang malas belajar
Atau karena kesibukan si anak sebagai selebritis misalnya. Atau orang tua yang selalu berpindah tempat kerja. Ada juga yang menjadikan ekonomi sebagai alasan akibat mahalnya biaya pendidikan yang berkualitas. Pendidikan sejatinya adalah proses membentuk pribadi yang seimbang dari segala aspek. Aspek pendidikan dalam Islam meliputi aspek keimanan, moralitas, fisik, intelektual, mental, dan sosial. Dan ajaran Islam memberikan porsi yang cukup bagi semua aspek tersebut. Allah telah muliakan manusia dan ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Sehingga pada hakikatnya, setiap insan, setiap anak datang ke dunia dalam keadaan fitrah. Maka siapapun orang tua, pada hakikatnya mengemban misi sebagai penjaga fitrah anak-anaknya. Dengan demikian, mendidik anak bukanlah proses instan. Tapi proses itu telah dimulai terhadap orang tua yang merupakan pendidik pertama. Yang di tangannya lah bahan mentah yang bernama anak-anak. Pada titik ini, memilih pasangan hidup yang baik, soleh, dan solehah menjadi jaminan demi keberlangsungan pendidikan yang baik bagi generasi masa depan yang lebih baik. Dengan kualitas orang tua baik, tentu besar harapan akan lahirnya generasi yang hebat. Oleh sebab itu, bagi calon orang tua yang serius ingin mendapatkan pendidikan yang baik bagi putra dan putrinya, sangat penting untuk memperhatikan kualitas calon ayah atau ibu bagi anak-anaknya. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Sebagai bekal untuk mendidik anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan sebagian kecil dari sifat kasih sayangnya kepada orang tua. Rasulullah memberikan arahan bagaimana pentingnya kasih sayang dari orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah menceritakan, suatu ketika Rasulullah mencium cucunya Hasan bin Ali. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Al-Habs At-Tamimi. Melihat hal itu, Aqra berkata, "Saya punya 10 anak. Satu pun tidak pernah saya mencium mereka." Rasulullah menoleh kepada Aqra dan berkata, "Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang." Kasih sayang akan melahirkan kelembutan dan kesopanan. Dan yang perlu diingat oleh para orang tua, kasih sayang terhadap anak bukanlah kasih sayang buta, yang menutup mata orang tua terhadap dampak negatif yang timbul dari kasih sayang yang salah. Kasih sayang bukan berarti mengikuti apapun kemauan anak, memberikan fasilitas apapun yang diminta anak, memberikan motor, memberikan mainan mahal, memberikan handphone canggih, atau memberikan mobil sebagai hadiah ulang tahun. Kasih sayang orang tua bukanlah menjadikan anak sebagai pembalap jalanan, gerombolan geng motor, atau pemalas dengan gadget canggih di tangan. Kasih sayang seperti ini justru akan menjadi bumerang bagi orang tua. Pada tahap inilah dibutuhkan kecermatan orang tua. Karena jangan sampai anak yang seharusnya menjadi qurratu ayun atau penyejuk mata akan berubah menjadi fitnah dan cobaan untuk orang tua. Bahkan jika tidak ditanamkan ketaatan terhadap Allah dari sejak dini, dapat saja anak-anak ini akan berubah menjadi musuh bagi orang tuanya. Betapa banyak karena perangai anak-anak yang tidak terkontrol akan menjerumuskan orang tuanya. Tuntutan anak dan keluarga yang tidak terdidik dengan baik seringkali membuat orang tua menempuh cara-cara yang melanggar hukum demi mewujudkannya. Inilah yang diingatkan Allah dalam firman-Nya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.
Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 14. Keteladanan dari orang tua adalah hal terpenting dalam mendidik anak. Anak, apalagi di usia dini, merupakan peniru terbaik. Baik dan buruk baginya bukanlah apa yang dia dengar dan baca, tapi apa yang dilihat dari perbuatan orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan inspirasi para pendidik telah memberikan contoh dalam hal ini. Ketika Aisyah ditanya tentang keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Mendidik juga dapat dilakukan dengan metode nasihat langsung, dengan bijak dan kasih sayang. Luqman merupakan sosok teladan dalam mendidik anak yang nasihatnya Allah abadikan dalam Al-Quran. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika umurnya 7 tahun. Pukullah mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Pemirsa, mendidik anak dalam Islam bukan hanya sebagai sebuah tanggung jawab bagi orang tua. Mendidik anak adalah bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pendidikan yang benar terhadap anak-anak tidak hanya menjadikan anak sebagai penyejuk mata di dunia, tapi sekaligus sebagai investasi pahala para orang tua, yang buahnya akan dirasakan oleh orang tua baik di dunia maupun di akhirat sana. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pemirsa, tentunya tidak seorang pun dari kita mencita-citakan dirinya dan keluarganya untuk menjadi bahan bakar api neraka. Oleh sebab itu, marilah kita jaga diri kita dan keluarga dari panasnya api neraka. Na'udzubillah min zalik. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Pemirsa Hasanah, semoga tayangan ini menginspirasi kita untuk senantiasa belajar menjadi pendidik yang baik, yang akan melahirkan generasi terbaik untuk umat dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.